mengetahui bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Indonesia setiap tahun? Kalau tahu, pastikan kamu mengerti kasusnya seperti apa. Ya, kalau kamu tahu dan ngerti tulis ya. Kalau ragu-ragu, centang tidak, centang checklist. Sorry. Aku tahu nggak ya? Aku tahu sih, tahu nggak ya? Kalau ragu-ragu centang yang tidak. Kekerasan tuh nggak cuma mau mukul aja, banyak. Kalau kamu cuma tahu satu, berarti belum tahu semua. Karena nanti akan dijelaskan. Centang tidak. Kalau tahu semuanya, oh sebenarnya kekerasan tuh ada kekerasan ini, dan ini. Berarti kamu cuma boleh centang iya. Kamu boleh tulis iya. Kalau misalnya kamu nggak pernah tahu ya tulis centang tidak. Ya, kamu ragu-ragu tahu iya atau tidak? Tulis tidak. Yang keempat, boleh ke yang keempat ya, Kak Willy ya. Oke. Apakah kamu sebelumnya pernah mendapatkan atau mengikuti acara yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak? Entah di kelas, ya, entah ada seminar di luar sekolah. Kalau sudah pernah tulis ya. Kalau aku nggak tahu, aku aja baru dengar kekerasan terhadap perempuan dan anak hari ini, berarti centang tidak. Kalau sudah boleh segera dikumpulkan, boleh ke Kak Willy, boleh ke Kak Willy. Nanti Kak Willy kesana menjelaskan dua hal ini. Gak semangat amat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebentar lagi seluruh rangkaian acara akan kita mulai terkait dengan diskusi musikal 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sudah ada kakak-kakak Sisters in Danger. Tepuk tangan buat kakak-kakak Sisters in Danger. Sudah ada kakak-kakak dari Yayasan Plan Internasional Indonesia. Sebelum kami mulai, kami kan masih tunggu Bapak Kepala Sekolah. Siapa sih nama Bapak Kepala Sekolahnya? Oh, Pak Fahroni. Lagi di mana sih Bapak Kepala Sekolahnya? Hah? Gak tahu. Kita masih menunggu kedatangan beliau. Sembari menunggu kedatangan beliau, kita bikin kesepakatan untuk hari ini. Ya, adik-adik boleh jawab sepakat atau tidak. Kalau ada hal yang mau disepakati lagi, adik-adik boleh menambahkan. Oke, aku manggil adik-adik atau aku kamu? Adik-adik, kakak adik, baiklah. Oke, adik-adik, apakah adik-adik sepakat jika kita sama-sama memulai rangkaian acara hari ini dengan menghormati yang mendengarkan? Sepakat? Oke. Kalau kalian sepakat, berarti konsekuensinya apa? Berarti ketika ada yang berbicara di depan atau siapapun yang sedang berbicara hari ini, teman-teman bersikap tenang. Sepakat sampai situ? Sepakat. Oke, kita akan buktikan adik-adik SMP Negeri 249 kesepakatannya sampai mana. Adik-adik, apakah kita sepakat menghormati siapapun yang bertanya, menghormati siapapun yang memberikan pernyataan? Sepakat nggak sampai situ? Berarti apa konsekuensinya? Sepakat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah jika dari adik-adik ada yang bertanya, maka yang lain mendengarkan dan menghormati pertanyaan. Apapun bentuk pertanyaannya. Kan sampai situ? Oke. Apakah kita sepakat jika adik-adik ingin izin keluar, baik mau ke kamar mandi atau apapun, bolehkah kita menunjuk tangan terlebih dahulu? Tunjuk tangan ya, jangan tiba-tiba kamu pipis. Tunjuk tangan ya. Kita pakai adab yang baik, tunjuk tangan. Boleh izin ke kakak-kakak Sisters in Danger. Karena bisa jadi kalian ketika mau keluar, pas kakak-kakak Sisters in Danger, ada Kak Willy, nanti ada kakak-kakak dari Plan. Di luar sana ada Kak Jojo yang pakai kacamata. Hai Kak Jojo. Ulangi dong, hai Kak Jojo. Kak Willy boleh ke Kak Ica. Hai Kak Ica, itu ada Kak Ica. Jadi kalau nanti mau izin, mau tanya boleh ke Kak Ica. Boleh juga ke Kak Ayu. Kalau Kak Ayu, mohon maaf kalau nggak kelihatan, Kak Ayu boleh ke sini. Iya, itu ada Kak Ayu. Kalau mau izin boleh ke kakak itu. Nanti ada Kakak Guster. Ada Kakak Guster juga pakai baju hitam, pakai kacamata. Nanti Kak Guster akan banyak menjelaskan
untuk adik-adik, dan juga nanti ada Kak Ryan alias Kak Ria. Ya, Kak Ria juga pakai baju hitam, kacamata, namun rambutnya pendek. Boleh izin ke Kak Rian juga. Ya, ada lagi nggak kesepakatannya setelah itu apa? Menghormati yang bertanya, menghormati yang ngasih pernyataan, menghargai yang mendengarkan. Karena kalau adik-adik ingin didengar, kami juga ingin mendengarkan. Tentunya ada lagi. Apalagi kesepakatan yang mau kita sepakati? Apa? Boleh? Nggak apa-apa berpendapat. Kalau dikasih hadiah, hadiah umroh, berupa brosurnya dulu. Coba nanti kan Allah yang ngasih rezekinya kan. Amin. Oke. Kalau gitu Kak Willy mau pastikan apakah Bapak Dr. Randes Fahruni MPD sudah hadir? Oke, adik-adik sebelum kita mulai, Kak Willy boleh minta bagian paling tengah dikasih jalan. Jadi dikasih jalan satu tengah gitu. Jadi Adit boleh pilih mau kiri mau kanan. Adit boleh pilih mau kiri mau kanan. Aditya mau kiri mau kanan. Aditya. Lah, tadi suaranya lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 249 Jakarta. Di hari ini sudah menjadi tuan rumah di rangkaian acara roadshow 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah sekolah ke-10 yang kami datangi. Kami dari Yayasan Plan Internasional Indonesia beserta teman-teman Sisters in Danger hari ini sama-sama memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selama 16 hari. Kak, kenapa harus 16 hari? Nanti adik-adik dengarkan, kenapa harus 16 hari? Kenapa harus perempuan? Mengapa harus anak? Mengapa harus aku? Mengapa harus kamu? Mengapa harus kita? Dan mengapa harus SMP Negeri 249? Nanti semua pertanyaan-pertanyaan adik-adik ataupun pernyataan-pernyataan boleh adik-adik tanyakan. Karena ternyata ada beberapa yang baru hadir. Kak Willy boleh tanya siapa saya yang baru hadir? Boleh tunjuk tangan. Yang baru saja hadir boleh tunjuk tangan. Baru saja hadir. Kalian pegang 2 kertas. Oke, kalau ada yang mau ditanya terkait itu, boleh nanti Kak Willy akan jelaskan secara langsung ya, supaya nanti seluruh rangkaian bisa berjalan. Dan untuk membuka rangkaian acara hari ini, Kak Willy boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Kepala Sekolah dari SMP Negeri 249 Jakarta, Bapak Dr. Randes Fahruni MPD, untuk memberikan sambutan dan membuka rangkaian acara di siang hari ini. Kepada Bapak Fahruni kami persilakan dengan hormat untuk memberikan sambutannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pada hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama di aula ini SMP Negeri 249 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat di akhir yaumil nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman dari Yayasan Plan dan Bensis ya,
sister, ya. Serta anak-anakku yang berbahagia hari ini, alhamdulillah. Saya pertama-tama langsung mengucapkan terima kasih kepada yayasan. Yang kedua juga mengucapkan terima kasih kepada alumni, karena alumni ini menjembatani antara pihak yayasan dengan sekolah. Dia yang baru masuk dulu deh, agak rapat nggak apa-apa kesini, jangan terlalu mepet di belakang, di depan masih agak luas sedikit, nggak apa-apa. Coba anak-anakku, coba yang perempuan masuk, saya sini, maju dikit, maju dikit. Ayo maju dikit. Maju, nah ya maju terus biar belakangnya agak ini. Ya, maju dikit lagi, maju dikit. Jadi sedikit. Ada proyektor. Ada proyektor? Oh, proyektor mana ini nggak? Pasti kok ya. Oke, saya lanjutkan. Dan cukup anak-anakku sekalian. Ya, coba yang belakang maju sedikit ya. Nah, terus yang penting proyektor jangan diganggu ininya. Enggak ya? Dan saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya dan anak-anakku sekalian yang berbahagia pada hari ini, alhamdulillah kita hari ini mendapat kehormatan, mendapat apa ya namanya ya, kesempatan. Tadi sudah diutarakan bahwa kita ini SMP 249 acara roadshow ini yang ke-10. Terima kasih SMP 249 dipilih kepada tim dari roadshow ini beserta dengan jajarannya serta alumni SMP 249. Tadi sudah saya katakan telah menjembatani ya, kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Kegiatan ini kegiatan anti kekerasan ya terhadap perempuan. Kenapa sih kekerasan terhadap perempuan? Laki-laki juga harusnya ada, terhadap laki-laki juga ada. Tapi memang yang banyak itu terhadap kekerasan terhadap perempuan. Mungkin nanti akan di apa namanya? Kira-kira di apa namanya? Dijelaskan. Ya, nanti akan dijelaskan apa sih? Kenapa sih dan bagaimana? Ya. Jadi itu mohon, ini kami sudah berkoordinasi juga dari tim yang Pak Tata yang koordinator dari ini kebetulan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang menangani itu telah menyiapkan siswanya sebanyak berapa? 100 orang. Alhamdulillah ini begini, saya ceritakan dulu. Coba anak-anakku sekarang dengerin dulu deh. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak orang ini, cuma 100 orang, nggak banyak. Dengerin dulu. Alhamdulillah kemarin dari pihak yayasan dengan reuni alumni menghadap ke saya, mohon izin akan minta tempat untuk kegiatan roadshow ini, kegiatan anti kekerasan terhadap perempuan. Kebetulannya kita ini SMP 249 telah selesai melaksanakan ulangan umum akhir semester. Jadi pas banget, nggak apa-apa. Waktu itu minta izin ke saya, silakan. Dengan catatan tidak mengganggu apa-apa. Alhamdulillah memang tidak mengganggu. Jadi selesai, pas kebetulan pelaksanaannya setelah sholat Jumat, pas lagi. Makanya saya senang hati mengizinkan, mempersilahkan untuk mengadakan ini.
Ya, saya siapkan tempat, saya siapkan dengan anak-anaknya. Tolong panitia dari SMP 249 Pak Tata tolong mengatur dengan Bu Wida kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar. Ya. Dan lagi untuk kegiatan selanjutnya yang pasti SMP 249 saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih kepada tim ini semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya buat anak-anak kita. Mau dijelaskan nanti apa sih sekali lagi tadi saya katakan anti kekerasan itu terhadap wanita atau terhadap perempuan. Ya. Untuk itu untuk selanjutnya juga saya jelaskan, saya informasikan kepada tim bahwa kepada alumni juga ya, bahwa SMP Negeri 249 itu kalau saya lihat SMP yang paling besar juga. Jumlah muridnya hampir 900. Ya, jumlah muridnya hampir 900, gedungnya itu mewah kalau menurut saya. Maka ya, hampir 900 siswanya. Nah, insya Allah dan alhamdulillah saya sampaikan kepada tim bahwa SMP 249 itu bulan kemarin beruntun dari mulai akreditasi terus PKKS itu datang ke akreditasi semua lingkungan yang ada di sini harus bersih, indah, rapi. PKKS juga terakhir. Yang terakhirnya lagi bulan kemarin yaitu Adiwiyata. Jadi sekolah SMP 249 itu dikhususkan memang ditunjuk oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, ditunjuk untuk sekolah Adiwiyata. Jadi sekolah yang memang ramah lingkungan, ramah anak, kebersihannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Ada satu poinnya. Ini ada satu poinnya. Kekerasan juga terhadap perempuan itu alhamdulillah nanti. Mudah-mudahan tolong dijelaskan nanti. Itu aja. Ya. Jadi itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman saya semuanya dari tim, dari alumni, dari teman-teman saya tim dari guru, anak-anakku yang berbahagia pada hari ini, bahwa mari kita jaga sekolah SMP 249 ini, jagalah yang baik. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama melaksanakannya. Ya, itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu serta tim serta dari alumni, lebih kurangnya mohon maaf bila itu hidayah. Oh ya, mohon maaf sebelum saya tutup dengan salam, perlu saya sampaikan juga saya kebetulan di sini baru per 1 Agustus menjadi kepala sekolah di SMP 249. 1 Agustus sekarang sudah Desember, dan kurang lebih 4 atau 5 bulan lalu. Tapi kami sudah insya Allah alhamdulillah sudah bergerak, sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat SMP 249. Awalnya saya di SMP 269 di Jakarta Pusat di Kemayoran, terus ditarik ke SMP 132 dan 32 ditarik lagi ke SMP 249. Alhamdulillah ketemu dengan teman-teman saya semuanya ini. Terima kasih, tepuk tangan anak-anakku untuk tim dari yang telah menyelenggarakan dengan baik. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Dr. Anas Paruni MPD tetap berada di tempat, dan saya mohon kesedihan Kaguster perwakilan dari Yayasan Planning Internasional Indonesia berkenan memberikan sertifikat apresiasi yang diberikan kepada SMP Negeri 249 Jakarta Barat. Teman-teman media, teman-teman wartawan, silakan. Hei! Sekali lagi saya boleh teriak, hei! Oke, saya boleh minta tepukan depan meriah untuk teman-teman dari Sisters in Danger. Adik-adik, nanti bagian rapnya, nah tuh, kita bareng-bareng bilang unite, unite, unite. Jadi kamu dan kami
kami Sisters in Danger. Vokal dan pemain bass Kak Arni. Saya Mulia, temennya Pak Tata. Pemain drum Kak Lendi. Halo. Vokal Kak Titi. Pemain gitar di belakang Kak Rizal. Pemain lead gitar Kak Koko. Nah, band kami diajak keliling oleh Yayasan Plan Internasional ke 14 titik, 14 sekolah. Nah, kawan-kawan ada di sini ke 10, atas sini. Oke, SMP. Jadi kawan-kawan adalah sekolah yang ke 10 yang kami datangi. Terima kasih banyak kawan-kawan alumni yang sudah menghubungkan kami dengan sekolah. Terima kasih banyak. Ati, nggak datang Ati? Ati, nggak datang? Janto? Oke. Temannya malah belum datang. Kami ini ada kawan-kawan alumni. Terima kasih banyak ya. Nah ini, kenapa kami keliling hampir tiap hari? Karena saat ini adalah kampanye global 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan seluruh dunia. Dari tanggal 25 November kemarin sampai nanti 10 Desember itu seluruh dunia kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau hari ini kita semua di SMP 249 di saat yang sama itu SMP di Sydney, Australia juga melakukan kegiatan. Di saat yang sama SMP di Sao Paulo, Portugal juga melakukan kegiatan. Di saat yang sama SMP di Houston, Amerika Serikat melakukan kegiatan. Jadi seluruh dunia kampanye, bisa kayak gini, bisa musik, bisa diskusi, bisa seminar, ada yang demo, ada yang pameran lukisan, ada yang pameran foto, macam-macam bentuknya. Yang penting semuanya mengkampanyekan pencegahan atau penghentian stop kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, terhadap laki-laki, terhadap siapapun. Jadi ini kampanye tiap hari. Kami tiap hari dan keliling di Jabodetabek. Jadi kawan-kawan termasuk yang kami pilih. Jadi seluruh dunia ya, 16 hari. Setiap tahun ada kampanye seluruh dunia 16 hari. Jadi 25 November itu Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian setelah itu ada Hari Relawan Internasional. 1 Desember ada Hari AIDS. 2 Desember Hari Anti Perbudakan. Nah nanti di ujungnya 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Nah itu juga jadi penutupan. Nanti Kak Willy akan umumkan Yayasan Plan juga bikin acara Summit on Girls. Nanti perwakilan dari 249 juga boleh datang ke Balai Kartini nanti di Jakarta Pusat. Nanti boleh perwakilan, itu penutupannya nanti ada di sana. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak 249 sudah bergabung dalam komunitas global, komunitas dunia. Tapi Kak, kenapa kok sampai bikin setiap tahun 16 hari keliling? Kenapa kok Yayasan Plan sama band kok setiap hari nggak capek apa? Nggak capek apa nggak bosen apa? Ini sound system sudah nyampe dari tadi pagi. Kawan-kawan masih ujian. Lalu nanti kami beres-beres besok ke Bogor, kemarin ke Bekasi, Tangerang, macam-macam. Kenapa? Karena memang masalah kekerasan ini sangat-sangat serius, terutama untuk seusia kamu-kamu. Seusia secara hukum, kawan-kawan ini kan umurnya berapa? 15? 16? 15? 14? 13? Ada yang lahir 2005 tadi? Ada? Saya tua sekali ya. Saya lahir 79. Bayangkan. Nah, terutama seusia kamu semua, kekerasan terhadap anak besar sekali di Indonesia. Makanya, tapi bagus sekali itu. Tadi Bapak Kemsek bilang ramah anak Pak ya, sekolah ramah anak. Karena memang anak harusnya bisa bebas belajar, bermain dengan sukacita, bukan dengan duka cita.
Kenapa kok sampai ada kampanye setiap hari? Karena begini datanya. 1 dari 5 anak perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan fisik. 1 dari 3 anak laki-laki menjadi korban kekerasan fisik. Bullying tuh masuk di sini. Bullying juga bisa fisik dan non fisik. Nah, bagus kan? Jadi ini bagian dari bullying, bully yang tidak boleh. 3 dari 5 anak yang perempuan. Yang laki-lakinya lebih banyak kalau untuk non fisik malah. 1 dari 2 anak laki-laki menjadi korban kekerasan emosional, kekerasan non fisik. Tapi yang paling mengerikan adalah yang satu ini, kekerasan seksual. Sudahlah kekerasan seksual pula. Gak apa-apa ya, kita ini sudah mulai remaja, kita belajar pelan-pelan. Supaya tahu, kalau udah tahu, udah dapat informasi, nanti bisa mencegah, bisa memperbaiki perilaku, bisa menguatkan semangat. Nah, 1 dari 11 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Seusia kamu ini, dari Sabang sampai Merauke. 1 dari 17 anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Seusia kamu, saudara-saudara kita. Siapa pelakunya? Mayoritas pelakunya laki-laki, umur 25 sampai 40 tahun. Siapa korbannya? Seusia kamu semua, perempuan umur 13 sampai 18 tahun. Bayangkan, dari 400.000 korban, mayoritasnya adalah seusia adik-adik semua. Makanya kami keliling sekolah-sekolah supaya pencegahan. Karena nggak boleh ini tiap tahun angkanya tuh ada sedikit menurun, tapi ini naik sampai dengan tahun lalu 400.000 korban. Angka korban ini sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak atau terlalu banyak? Banyak atau terlalu banyak?
Nah, angka korban tadi dari anak-anak sampai dewasa kalau digabungkan, kalau dirata-ratakan menjadi 35 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Jadi setiap hari 35 perempuan yang jadi korban. Dari anak-anak sampai yang dewasa. Ini kita sudah jam 2 lewat. Berarti sudah hampir setengah hari. Berarti bisa-bisa sudah 16 korban nih. Tadi Aceh, tadi Papua, tadi Kalimantan, tadi Sulawesi, tadi Bali, tadi NTT, NTB, Jawa, Jakarta. Jadi sangat serius. Dan seusia kamu banyak sekali. Setiap 2 jam 3 perempuan Indonesia yang menjadi korban. Kita sudah hampir 1 jam. Oleh karena itu kita harus belajar, harus mengerti apa itu kekerasan, apa itu siapa pelakunya, bagaimana mencegahnya. Nah ini makanya Yayasan Plan dan Sister Indonesia keliling supaya sama-sama tahu apa itu, supaya bisa kita antisipasi. 4 jenis kekerasan terhadap perempuan: fisik, non fisik, seksual, ekonomi. Nah, ini juga bisa terjadi kepada laki-laki. Tadi Pak Kepsen juga bilang. Tapi memang laki-laki jumlahnya kecil. Makanya tidak ada Komnas laki-laki, ada Komnas perempuan. Nggak ada kementerian laki-laki, ada kementerian perempuan dan anak. Karena memang jumlahnya sangat besar. Bayangkan, 35 perempuan setiap hari yang jadi korban. Makanya memang prioritasnya memang kampanyenya di seluruh dunia adalah terhadap perempuan. Karena jumlahnya yang paling banyak adalah korbannya adalah perempuan. Pelakunya laki-laki. Nah, ini yang laki-laki, saya juga laki-laki. Kami juga ada yang laki-laki, kita belajar sama-sama. Nanti kita ubah perilaku. Kamu masih muda, kita semuanya orang baik. Jangan sampai nanti kalau udah dewasa kita jadi pelaku. Oke? Berarti mengalami. Kalau udah agak gak apa-apa. Jadi sentuhan, pelukan, rabaan, ciuman, tontonan, atau bahkan sekedar obrolan, kalau di luar kehendak kamu, kalau ada tendensi, ada sedikit seksualitasnya, berarti termasuk kekerasan seksual. Kata kuncinya apa? Kamu tidak nyaman, kamu dipaksa, atau kamu terpaksa, kamu takut. Nah, berarti tanda-tandanya sudah itu termasuk dalam kekerasan seksual. 9 bentuk kekerasan seksual: perkosaan, pencabulan, pelecehan, eksploitasi seksual, penggunaan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan aborsi. Ini semuanya terjadi juga di usia anak. Makanya kita belajar sama-sama tahu. Nanti sama gurunya belajar yang lebih detail lagi. Ini kami masih secara umum saja. Nah, pelecehan fisik. Contohnya, pelecehan seksual yang bentuknya fisik, memeluk dan mencium seseorang tanpa izin dan kesepakatan. Ya tadi itu ada formulir konsen, itu tandanya konsen itu artinya izin atau kesepakatan. Nggak boleh orang dipeluk-peluk sembarangan, dicium tiba-tiba. Segala sesuatu harus dengan konsen, harus dengan izin. Menepuk dan mencolek bagian tubuh seseorang dengan paksa. Gak boleh juga main pegang-pegang, main colek-colek sembarangan. Ya, melakukan penyerangan seksual, pemerkosaan ada di sini, atau memaksa melakukan tes keperawanan. Kemarin ada berita tuh, atlet senam dikeluarkan karena dianggap tidak perawan. Itu tidak boleh, itu diskriminatif, itu pelecehan, itu menghina harkat dan martabat perempuan. Kalau saya begitu baca berita itu menghina ibu saya. Nggak boleh perempuan diperiksa-periksa alat organ vitalnya, nggak boleh. Itu urusan pribadi, itu urusan privasi. Lagi pula, kalau belajar biologi nanti sama guru nanti dikasih tahu itu sebenarnya obek itu bagaimana, nggak hanya karena hubungan seksual, tapi juga karena yang lain-lain. Nggak boleh ya. Jadi orang punya hak atas pendidikan, prestasi, dan nggak ada hubungannya dengan keperawanan dengan prestasinya. Nggak boleh. Nggak boleh sekolah kalau udah begini, nggak boleh ikut lomba kalau udah begini, nggak boleh. Itu namanya diskriminasi dan termasuk kekerasan seksual.
Pelecehan nonverbal, pelecehan yang bukan ucapan, menunjukkan gerak-gerik seksual yang tidak diinginkan, memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain. Ada itu, ada. Semoga kawan-kawan tidak mengalami. Memandang bagian tubuh seseorang secara seksual. Nah, yang laki-laki nggak boleh kita melototin. Nah, melototin teman perempuannya dari ujung ke ujung nggak boleh. Kalau perempuan merasa tidak nyaman dipelototin sama orang lain, apalagi laki-laki, nah kalau kita ngobrol sama seseorang, tatap matanya, jangan tatap yang lain, gak sopan, dan bisa termasuk pelecehan, baik sesama teman maupun nanti di angkot, di kereta, atau di busway, atau dimanapun, di mall, gak boleh. Pelecehan verbal, pelecehan yang berupa ucapan, menggoda, bercanda, menyindir, berkomentar yang bersifat seksual yang menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman kepada lawan bicara. Jadi nggak boleh juga bicara atau bercanda yang tidak senonoh, yang cabul-cabul segala macam, itu juga termasuk kekerasan, termasuk pelecehan. Menyebarkan cerita kehidupan seksual seseorang tanpa persetujuan, memberi komentar seksual terhadap gaya berpakaian dan bentuk tubuh seseorang, di komen-komen di Instagram, di Facebook, di Twitter sembarangan nggak boleh. Siapa yang suka dengan K-pop? Oh, malu-malu, yang lain malu-malu atau gimana? Nah, oke. Kok kejadiannya Kak? Contoh-contohnya kok kayak saya pernah mengalami, atau teman saya pernah mengalami, atau saya pernah melakukan. Memang betul. Contoh-contoh tadi ada di sekitar kita, karena pelakunya 2 dari 3 pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal atau dipercaya oleh korban. Jadi memang ada di sekitar kita dia. Bukan preman, terminal, tato, gondrong, bukan. Tapi dia ada di sekitar kita. Makanya kita semua di lingkungan sekolah, sesama teman, sesama guru terhadap murid atau dosen atau mana-mana, memang harus hubungannya harus baik. Bahkan, nah ini adik-adik masih SMP tapi nggak apa-apa ya, karena mungkin sudah baca berita. Bahkan ada pelakunya itu memiliki hubungan darah dengan korban. Ini serius. Tapi inilah fakta Indonesia saat ini. Makanya kita harus tahu, kita harus hindari. Karena pelakunya juga sudah di luar akal sehat. Tapi itu terjadi, banyak di penjara tuh kelakuan-kelakuan orang tua yang seperti ini. Nanti semakin dewasa, semakin belajar, semakin tahu informasi. Atau pelakunya bukan saudara, tidak ada hubungan darah. Nah, tapi ya gitu, dekat dia, sesama teman, sesama tetangga, sesama sekolah, sesama sekampus nanti kalau udah kuliah, sekantor kalau sudah kerja, sepabrik nanti kalau udah kerja, atau bisa juga orang asing yang sama sekali. Cuman paling banyak adalah orang yang kita kenal. Pelakunya siapa? Ada pacar, ada teman sebaya, ada keluarga. Pelakunya ada di sekitar kita. Oke, kekerasan fisik juga begitu. Pelakunya teman sebaya, keluarga, dan lain-lain. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita pelakunya. Nah, tahun lalu Komnas Perempuan mencatat provinsi paling tinggi kekerasan terhadap perempuan adalah Jawa Tengah. Nomor 2, Jakarta, kota tempat kawan-kawan semua tinggal dan sekolah. Nomor 3, Jawa Timur. Nah, tapi adik-adik, korban ini yang 400.000 tadi adalah puncak gunung es. Jadi ini ada laut, ada puncak. Dan kita lihat itu yang terlalu banyak tadi, itu puncaknya aja itu 400.000. Tapi yang di bawahnya yang nggak kelihatan sebenarnya banyak lagi. Karena masih banyak perempuan yang belum berani melaporkan. Jadi danger di mana-mana tuh, provinsi-provinsi ini danger. Bahkan di dunia juga danger. 1 dari 3 perempuan menjadi korban kekerasan. Di
jalanan danger, di sekolah bisa-bisa danger. Pakai jilbab masih digodain, saat pakai jilbab masih diganggu, danger. Yang tidak pakai jilbab danger. Siang hari danger, malam hari danger, di kantor danger, di Jakarta danger, di dunia danger. Sisters in danger. My own sister is in danger. My own sister is in danger. My auntie is in danger. My mother is in danger. My family is in danger. Your family is in danger. My friends are in danger. You are all in Don't you let down, baby. Maybe you'll be in the net. Let's question love. Where has justice gone? Sorry's back and I feel living solidarity. Improve our attitude. Justice for the mind. My family is in danger. You are only danger. Don't you let down, baby, you'll be the best. Let's question love. Where has justice gone? Sorry's back and empathy. Living on solidarity. Improve our attitude. Justice for the mind. NK, siswi SMK diperkosa ayah kandungnya selama 2 tahun di Tangerang Selatan. AI 17 tahun disekap dan diperkosa 3 laki-laki di Cianjur. MN 16 tahun diperkosa dan dianiaya pacarnya di Palembang. G 15 tahun diperkosa 4 laki-laki di Bogor. S 17 tahun diperkosa laki-laki di Jakarta Barat. 3 perempuan dicabuli dan diperkosa laki-laki di Jakarta Selatan. N 14 tahun diperkosa ayah tiri di Probolinggo. A 16 tahun diperkosa 7 laki-laki di Padang. Banyak korban-korban lainnya di Asia, Afrika, Eropa, dan dimanapun. Stop kekerasan terhadap perempuan. Stop kekerasan terhadap
Kami akan kembali lagi setelah Kak Willy, Kak Guster, Kak Rian, dan kawan-kawan dari Yayasan Plan. Saya belum minta tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Sisters in Danger. Makasih udah ngasih tau bahwa fakta-fakta yang ada. Serem kak? Iya. Serem kak? Nggak nyaman? Iya. Kak itu ada di sekeliling kita? Iya. Dan itu adalah fakta-fakta yang ada, tidak dikarang, bukan berita hoax. Sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BPS dan juga Bappenas, gitu ya, dan juga sumber-sumber lain yang terpercaya. Kami perlu memberitahukan ini bahwa ini fakta yang ada buat teman-teman. Teman-teman, lalu gimana kalau itu terjadi di sekeliling kita? Kak, saya harus gimana? Kak, gue harus gimana? Kak, gue kalau mau ngasih campaign untuk anti kekerasan terhadap perempuan seperti apa? Teman-teman Yayasan Plan Internasional Indonesia akan menyampaikan itu kepada teman-teman. Namun sebelum mulai, di hitungan ketiga kami boleh minta teman-teman berdiri. 1, 2, 3. Baiklah. Mana tangan kanan teman-teman? Boleh dikibaskan seperti ini? Enggak, begini bukan. Kibas. Oke. Tangan kiri. Kaki kanan. Kaki kiri. Oke, bisa? Oke, tapi kita tes kekompakannya. Teman-teman boleh duduk lagi. Boleh dicoba di kelas. Bapak Ibu juga boleh dicoba di kelas. Guster! Asik. Teman-teman, jangan ragu ya. Jangan ragu untuk bertanya ke Kak Guster dan asik-asik sama Kak Guster. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Guster. Thank you. Halo. Minta tolong yang ini dikosongin dong, bisa sedikit. Yang ini yang satu biar bisa lewat maksudnya. Ya, oke. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Oh ini di belakang nggak kedengaran? Hai. Yang depan halo. Semuanya halo. Hai. Halo halo. Hai halo. Hai halo. Hai halo. Hai halo. Aku juga lupa tadi bilang apa. Selamat siang teman-teman. SMP 249 Jakarta. Betul gak sih? Betul ya? Tepuk tangan dong untuk kalian. Senang sekali kami dari Yayasan Plan Internasional Indonesia bersama Sister in Danger datang hari ini ke sekolahnya teman-teman untuk berbagi, belajar bersama, berdiskusi sesuai tema ya. Ini adalah roadshow 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tadi kakak Mul sudah sedikit banyak bercerita, memaparkan fakta. Sebelum kita panjang lebar ngobrol sampai besok. Oh enggak, kabar-kabarnya sampai jam 7 malam. Oh enggak apa-apa, sampai besok? Ujian ya? Nggak ada ujian? Oh besok libur. Nggak jadi deh, sejam doang deh kalau gitu. Oh iya. Nah teman-teman, perkenalkan nama aku Guster. Teman-teman bisa panggil kakak Guster, teman-teman bisa panggil Guster, teman-teman bisa panggil bro juga nggak apa-apa. Oke? Ini ya Sampel Internasional Indonesia. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Belum? Sama sekali? Wow. Berarti kami nggak cukup terkenal ya? Nggak terkenal ya? Bahkan baru ketemu kali ini ya? Baru tahu kali ini ya? Baik, teman-teman, aku dari Sampel Internasional Indonesia yang sudah tahun ini usianya 50 tahun di Indonesia. Teman-teman umur berapa? 15, 13, 14, 10. Dek, mana dek? Tampaknya di SD samping. Bukan di sini kan ya?
Umur berapa? 13 12 14 terus 15 berarti usia kita beda tipis ya? Aku 17 lah kira-kira. Beneran? Gak kelihatan dari mukaku? Duh, emang mukanya kayak om-om. Kelas berapa ini udah dicatat? Kelas 8 berapa? Oke, kakak. Begitu teman-teman, jadi sudah 50 tahun nih di Indonesia plannya, tapi sayangnya nggak tahu sampai sekarang ya teman-teman. Secara global, berarti di dunia ya. Kita lanjut. Secara global tadi, kalau di Indonesia kita umurnya berapa? 50 ya. 50 itu tua nggak sih? Tua. Kalau jadi orang itu tua ya. Udah punya cucu mungkin. Oh, cucu. Baik. Manusia penuh hilaf dosa gitu. Jadi kadang-kadang kepleset gitu lidahnya. Nah, kalau secara global kita itu berdiri dari tahun 37. Ya, 37 itu global. Global itu artinya di dunia. Kita awalnya itu berdiri karena adanya perang dunia. Ada perang Spanyol. Terus dampak terbanyak pada perang kepada siapa ya? Anak-anak ya, perempuan. Jadi banyak sekali korban-korban perang itu dulunya anak perempuan. Kenapa? The most vulnerable people is women and children. Nah ya, jadi orang yang paling rentan untuk terkena apapun itu, dampak terbesar itu selalu anak-anak dan perempuan. Menyedihkan ya. Pertanyaan berikutnya, teman-teman masih anak-anak atau enggak? Remaja. Aku mah aku nih. So gede ya. Mama ya. Kakak bisa digedein nggak mikrofonnya? Digedein dikit kak. Halo. Ya. Masih anak-anak atau udah remaja atau udah dewasa atau apa? Coba aku tanya dulu ya, kita bagi 4 nih sekarang, kita bagi zona 4. Zona pertama, menurut teman-teman anak-anak itu usia berapa sampai berapa? Katanya dengar tadi di depan, pas nyampe sekolah terbaik di Jakarta Barat, katanya di depan. Kalau mau ngomong 7 tangan katanya nggak tahu ya. Coba di zona ini anak-anak usia berapa sampai berapa? Ya, berapa? 1 sampai 12 namanya siapa? Dari mana umur? Desta. Oke, zona ini menurut teman-teman anak-anak dari berapa sampai berapa? Kok diem baik? Cuci tangan dong. Ya, berapa? 5 sampai 12 namanya siapa? Dari mana? Enggak. Namanya siapa? Aman. Terima kasih Aman. 5 sampai 12 zona ini berapa? 5 sampai 12 namanya siapa? Nadila. Terima kasih Nadila. Zona paling ramai nih 3.332 orang. Coba. Siapa yang bisa benar nih? Ya. 5 sampai 10 tepuk tangan dong ya. Terima kasih teman-teman. Namun sayang sekali semua salah. Nggak dapat hadiah dong. Kak Ustadz siapkan hadiah loh buat teman-teman. Jadi ada untuk 10 orang yang beruntung, Kak Ustadz akan bagikan tote bag atau t-shirt ya. Jadi selama kita ngobrol itu Kak Ustadz akan lihat mana orang-orang yang mau dapat hadiah. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, berat ya, puyeng ya ngomongin undang-undang ya. Tapi kan ini menyangkut kita ya. Bu, tolak angin Bu. Menyangkut hidupnya kita bersama gitu. Jadi teman-teman harus tahu karena ini haknya teman-teman. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan direvisi menjadi 35 2014, anak berusia 0 sampai 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Berapa sampai berapa? Jangan lupa yang terakhirnya. Termasuk di dalam kandungan. Jadi kalau ada ibunya yang sedang hamil, tetangga yang sedang hamil, nenek enggak, cucu
cucunya, maksudnya cucunya nenek yang sedang hamil, atau siapa yang sedang hamil yang di dalam perutnya sudah menjadi anak, sudah menjadi anak dan dilindungi undang-undang. Itu poinnya teman-teman. Ketika dilindungi undang-undang, artinya teman-teman berhak mendapatkan perlindungan. Paham ya? Nah, tadi menariknya Desta bilang, aku remaja, sok gede gitu ya. Anak SMP ngomongin remaja gitu. Nah, kita cek, benar nggak ya yang dibilang sama Desta? Teman-teman, menurut UN itu apa? Bener juga sih, bener juga Desta, bener undangan nasional, bener. Menurut UN, United Nations, atau bahasa Indonesianya apa? PBB, bener ibu, nggak dapat hadiah ya, anak-anaknya aja ya. Menurut PBB, remaja atau youth itu berusia 15 sampai 24 tahun. Ya, jadi nggak salah juga ya dibilang sama Desta tadi bahwa ada irisan usia antara anak dan remaja. Tapi PBB secara global semua negara nggak ada tuh undang-undang perlindungan remaja. Ya, jadi teman-teman benar tadi 15 sampai 24 tahun itu youth, remaja. Namun yang dilindungi undang-undang adalah 0 sampai 18 tahun. Loh, kakak kan 18,5 tahun, nggak dilindungi dong. Kakak alumninya, bapak ibu gurunya udah 50 tahun, nggak sesuai dia, nggak dilindungi dong gitu. Bukan begitu ceritanya. Nah, ceritanya dahulu kala ya, jauh banget. Ceritanya ketika kita sudah dianggap dewasa secara undang-undang, artinya kita pertama dapat KTP gitu ya, udah punya KTP, udah bisa bikin SIM, artinya kita sudah bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Kalau anak, gimana ceritanya? Mohon maaf nih nanya gitu, gimana ceritanya masih 17 tahun? Emang udah bisa mencari penghidupan sendiri? Kan enggak. Terus ceritanya nih, kalau dia udah kawin usia anak, bisa nggak sih? Terus gimana, masih anak nggak? Nah, baju kakak Ustaz hari ini tulisannya apa? Indonesia? Nah, pertanyaannya, kan ini tanpa artinya nggak boleh ya perkawinan anak. Teman-teman, kalian setuju nggak sih perkawinan usia anak? Kok wing sebelah sini nggak ada yang jawab? Setuju nggak sih? Nggak ya? Sebelah sini yang tadi 3.700 orang berapa? Setuju nggak? Nggak setuju ya? Woi, kenceng banget. Nggak setuju ya? Teman-teman nggak setuju ya? Karena apa? Alasannya tadi, karena kita masih 0 sampai 18 tahun itu masih usia anak. Kami masih berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, ya. Bahkan di undang-undang terbaru menyebutkan kalau orang tua yang memaksa anaknya menikah di usia anak akan dipidana. Oke? Jadi ini kita sedang berjuang. Teman-teman di seluruh Indonesia, seluruh dunia sedang berjuang untuk melakukan itu. Karena ada istiadat itu masih kental. Misalnya di Sulawesi itu masih ada tuh, dengar biasa tuh dengar. Di Bone, ya Bone biasa itu. Bone 12 tahun siswi SD dinikahkan dengan orang tua 50 tahun, itu masih biasa. Itu yang sedang kita perjuangkan. Itu yang teman-teman harus suarakan. Kalau kita secara biologis, belajar biologi ya, secara biologis, secara mental, psikologi, secara usia masih usia ABG, oke, anak, ya, masih usia anak. Artinya nggak ada tuh ceritanya dinikahkan di usia anak, oke? Nah, kembali lagi nih ke plan. Tentang perkawinan anak, tahu nggak sih sekarang usia perkawinan anak minimal berapa? Ayo yang tahu aku kasih kaos satu. Ayo bisa searching loh, bawa handphone nggak sih? Bawa. Ayo bisa berdiri. Namanya siapa? Dari mana? Orang tuanya namanya siapa? Oh enggak. Namanya siapa? Siapa? Diana. Oke, Diana usia perkawinan minimal berapa? 23 tahun, kalau laki-laki 24 tahun. Perempuan 23 tahun, laki-laki. Tepuk tangan dulu untuk Diana. Terima kasih Diana. Sekali
Yang lain dulu kita seleksi dulu. Yang lain. Ya, menurut Ayu. Keluarga berencana, kalau yang perempuan 21 tahun, kalau yang laki-laki 25 tahun. Perempuan 21 menurut KB ya. 21 laki-laki 25. Yang lain. Saya sebelah sini dong. Ini cowok-cowok kece di belakang nih. Masa nggak ngejawab? Ayo. Menurut kalian usia perkawinan itu berapa? Minimal berapa? 20 ke atas. Kamu siapa? Sandi. Menurut Sandi 20 ke atas. Nah, teman-teman. Lu, ada yang lucu ya di sana? Ikutan lu? Ada ya? Teman-teman, yang tadi teman-teman sampaikan itu harapan kita bersama. Di atas 20 tahun, 21, 25, 23, 24, itu harapan kita bersama. Sayangnya, angka perkawinan itu paling muda itu masih 19 tahun. Namun, itu udah berjuang setengah mati loh teman-teman. Itu kita udah melawan semuanya. 19 tahun itu baru di 2019, kebayang nggak? Sebelumnya itu 16 tahun. Kebayang ya? Itu ironinya ketika undang-undang menyebutkan anak itu 18 tahun, ada lagi undang-undang perkawinan minimal 16 tahun, kan sedih ya? Nggak sinkron ya? Nah, untungnya per 2019 itu 19 tahun. Tapi harapannya Kak Guster yakin ya di SMP 249 Jakarta nggak akan ada yang menikah di usia 19 tahun. Ya? Janji nggak? Yang di belakang janji nggak? Saya dan komplotannya janji nggak? Janji ya? Janji ya? Nggak akan ada tuh ya namanya kawin di usia 19 tahun. Harus di atas 20 tahun minimal sudah selesai kuliah dan mendapatkan penghasilan sendiri. Kita lanjut teman-teman. 15. Sayangnya nih sampai sekarang belum ada hadiah yang keluar. Harus ada dapat hadiah ya. Nah, Plan Indonesia itu bekerja di wilayah ini. Ini peta apa ya? Masa? Oh ya? Ini bukannya Bikini Bottom? Oh, bukan. Bukan ya? Apa? Kredibility yang sebelah mana? Nah, teman-teman, ini peta Indonesia. Plan Indonesia bekerja di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun teman-teman, kita banyak bekerja di wilayah sini. Siapa yang tahu ini wilayah mana? Ayo langsung dapat hadiah. Ayo, Diana berdiri, Desta berdiri. Menurut Diana itu di mana? Yang mulu. Jawa. NTB, tepuk tangan dong untuk Desta. Ayo berdiri Desta. Kakak Guster kasih dia. Oke. Tepuk tangan ya untuk Desta ya sekali lagi dong. Calon-calon guru geografi kayaknya. Enggak. Atau setidaknya nanti jadi apa gitu ya. Nah teman-teman, kita banyak bekerja di wilayah ini. Ini tuh wilayah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Siapa yang tahu ibu kota Nusa Tenggara Barat? Berdiri. Cepat berdiri. Ayo berdiri. Siapa dulu? Oke. Jangan sedih, dua-duanya tetap berdiri. Pertanyaannya siapa yang tahu ibu kota Nusa Tenggara Barat dan yang tahu ibu kota Nusa Tenggara Timur? Oke? Namanya siapa, dari mana enggak? Namanya siapa? Namanya Ivan. Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur itu Kupang. Oke, tepuk tangan untuk Firman. Ayo. Sama Barat, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Tepuk tangan untuk Ayu dan Firman. Kak Guster kasih hadiah ya dua-duanya ya. Jangan sedih. Ya. Ini tote bag ya. Nanti kalau belanja ke Alfamart nggak usah bawa plastik lagi. Ya sama-sama. Nah teman-teman, benar sekali. Ibu kota wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu Kupang dan Lombok. Kita banyak bekerja di sini. Oh salah ya? Salah ya? Mataram ya benar ya? Mohon maaf tapi di sini lagi. Ya, Mataram siapa? Bacakan.
juga yang pacaran-pacaran tuh. Ini. Jadi hati-hati. Oke, jangan mau pacaran-pacaran. Masih muda, masih anak-anak, jangan mau terikat. Karena kalau pacarannya nggak benar, pacarannya tidak sehat. Tadi Kak Guster udah ngomong, nanti banyak seusia kamu yang sudah hamil tiba-tiba. Kalau pacarnya sudah kasar, sudah main pukul, sudah main ini segala macam, hati-hati, putusin aja. Atau jangan mau pacaran-pacaran. Kalau seusia kamu sudah hamil, terutama yang perempuan, tingkat kematian ibu dan anak itu tinggi. Kalau hamil nanti putus sekolah karena malu sekolah. Kalau tidak sekolah, tidak punya ijazah, tidak punya keahlian, akan jadi miskin. Karena suami istri masih anak-anak, belum mampu jadi keluarga, pasti nanti miskin kalau orang tuanya nggak kaya. Lalu kalau miskin, nggak sekolah, nggak ada duit, bisa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau yang laki-laki bisa pergi, bisa kabur, bisa poligami, bisa selingkuh. Yang perempuan sudah ada beban anak. Jadi jangan sampai. Jadi kalau ada pacarnya, temennya ngajakin hubungan yang enggak, jangan mau, laporkan. Tadi Kak Guster udah bilang no go tell. Putusin, bilang tidak, laporkan. Usia kamu, usia bebas. Jangan mau terikat dengan pacaran lah, inilah, itulah. Oke? Karena kalau seusia kamu ini hamil, organ reproduksinya bisa rusak. Keguguran berulang, bayi prematur atau meninggal, bayinya cacat fisik atau keracunan, kanker serviks, infeksi, hipertensi, penyakit menular seksual, depresi, anemia, persalinan yang lama dan sangat sakit. Karena fisik kamu belum siap. Jadi jangan macam-macam. Kalau ada cowoknya, pacarnya sudah mulai grepe-grepe, putusin, laporkan. Gak boleh. Karena masih anak-anak, belum bisa berpikir dewasa, tanggung jawabnya belum mampu. Ini bukan sembarangan ya. Barusan tadi Mbak Ati cerita, itu usia SD aja sudah banyak yang pacaran-pacaran. Nah, apalagi SMP, apalagi SMA. Jadi hati-hati ya, jangan mau. Nanti ada waktunya. Kalau sudah kuliah, udah lulus, boleh. Karena kalau sampai hamil, cita-citanya tadi yang mau jadi wali kota, mau jadi pemimpin perusahaan, yang mau keliling Indonesia, mau beasiswa ke luar negeri, pupus, hilang. Walaupun kalau sudah terlanjur jadi korban, tetap akan didampingi. Banyak juga korban bisa bangkit kembali, cuman kalau kita bisa cegah kan lebih baik dicegah. Oke, hati-hati ya yang korban ya. Kalau cowoknya atau temannya mulai macam-macam, laporin aja. Itu bahaya. Laki-laki sejati, siapa yang laki-laki? Laki-laki teriak hei. Laki-laki sejati tidak memperkosa. Laki-laki sejati tidak melecehkan. Laki-laki sejati ingat ibunya. Oke, ingat adiknya, ingat kakaknya. Jadi hormati perempuan, hormati siapapun, hormati manusia. Yang dikontrol otak kita dan hati kita, bukan pakaian. Ucapan kita, tindakan kita harus dikontrol juga. Bahkan yang jadi korban adalah keluarga sendiri. Tidak ada jaminan, soalnya 35 korban tiap hari. Siapa yang menjamin besok lusa bukan keluarga kita yang jadi korban? Kalau kita jahat dengan orang lain akan jahat dengan keluarga kita. Peduli dan lindungi sesama. Yang perempuan teriak hei. Korban 249 dahsyat. Berani bilang tidak, berani menolak ya.
Gini yang perempuan, kalau kamu digodain, diganggu, kamu harus tunjukkan kamu tidak suka. Kamu harus tunjukkan kamu marah. Karena kalau kamu diam saja, saya ini laki-laki, kalau kamu diam aja, saya ngerasa kamunya suka. Jangan-jangan saya pikir kamu minta diulang lagi. Jadi kamu harus marahin saya. Kamu harus marahi orang yang melakukan tindakan semena-mena dengan kamu, orang yang melecehkan kamu. Kalau tidak berani sendirian, ajak temennya. Gak berani sendirian, lapor sama gurunya. Jadi jangan dibiarkan kalau ada teman yang membuli, melecehkan, menggoda, mengganggu. Kalau bisa dilawan, dilawan. Tapi kalau orang lain, dilaporkan. Ada satpam, ada polisi. Kalau satpam atau polisi yang melakukannya, lapor lagi orang lain. Berani bilang tidak. Kamu tidak sendirian, banyak yang peduli. Kalaupun nanti jadi korban, banyak yang mendampingi, ada ada psikolog, ada pengacara, nanti bisa didampingi. Dan jangan salahkan diri kamu. Oh, apa pakaian saya ya? Oh, atau saya genit ya? Enggak, bukan. Pelakunya aja yang tidak mengontrol tingkah lakunya, nafsunya. Jangan salahkan kamu, jangan salahkan teman kamu yang jadi korban. Kita sesama perempuan harus saling mendukung. Jangan menjudge, jangan menghakimi. Lucy, jangan. Justru kita harus saling tolong menolong. Oke? Jadi kekerasan seksual ini kita harus bongkar cara pandang kita, harus bongkar perspektif kita, harus bongkar tingkah laku kita, harus bongkar 249 nyanyi lagi sama-sama. Oke? Kita bongkar ketidakadilan, kita bongkar poligami, bongkar kekerasan seksual. 249.
Ya, tapi kita akan kembali di tahun depan. Kepala sekolah janji mau di lapangan. Boleh di alun-alun sekalian, boleh banget. Teman-teman Kak Willy boleh minta tolong. Mohon maaf Kak Willy butuh waktu sekitar 5 menit lagi sebelum Mbak Titi akan diberikan kepada Mbak Titi dari pihak sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman dari SMP Negeri 249 Jakarta. Lalu selanjutnya diberikan juga untuk Yayasan Plan International Indonesia, tentunya dari SMP Negeri 249 Jakarta. Kok ada yang tepuk tangan buat aku? Kalau tadi dari sekolah, selanjutnya dari Ikatan Alumni juga berkenan memberikan kepada Yayasan Plan International Indonesia. Boleh Kak Guster dari menerima 2. Satu dari alumni, satu dari pihak sekolah SMP 249 Jakarta. Untuk selanjutnya dari Ikatan Alumni SMP Negeri 249 Jakarta akan memberikan juga sertifikat apresiasi kepada teman-teman Sisters in Danger. Oke, kita boleh foto bersama teman-teman? Oke, boleh kumpul menghadap sini. Teman-teman yang masih isi testimoni, boleh ke sini kita foto bareng-bareng. Saya mau undang Bapak dan Ibu SMP Negeri 249 Jakarta.